belakang KDRT. KDRT merupakan masalah sosial yang sering terjadi dan dapat dialami oleh siapa saja. Terjadi dalam lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman. Dampaknya tidak hanya terhadap fisik, tetapi juga terhadap psikologis seperti trauma, takut, kehilangan percaya diri, serta memengaruhi kualitas hidup korban. Meskipun sudah ada aturan hukum, banyak kasus tidak dilaporkan karena dianggap urusan pribadi, adanya rasa takut dan ketergantungan pada pelaku. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bentuk KDRT tidak hanya fisik tetapi juga verbal, psikologis dan penelantaran. Oleh karena itu, perlu peningkatan pemahaman dan kesadaran untuk mencegah serta menangani kasus KDRT. Baiklah, setelah latar belakang dipapari, maka datanglah ke dalam rumusan masalah, di mana dalam kasus ini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga? Yang kedua, bentuk-bentuk apa saja yang terdapat pada kekerasan dalam rumah tangga? Yang ketiga, faktor apa saja yang terjadi dalam kekerasan dalam rumah tangga? Dan keempat, upaya apa yang dapat kita lakukan agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Di mana setelah rumusan masalah ini dipapari, terdapat 4 tujuannya juga. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk-bentuk dari kekerasan rumah tangga. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya KDRT. Dan yang keempat, untuk mengetahui upaya dan penanganan dari KDRT. Adapun manfaat penulisan dari makalah ini yaitu yang pertama ada bagi penulis, yaitu sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua itu ada bagi pembaca, yaitu sebagai sumber informasi yang dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memahami dan mencegah KDRT. Dan yang ketiga yaitu ada bagi masyarakat sebagai bahan edukasi agar lebih peduli terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dan tidak menganggap sebagai hal yang wajar. Nah, selanjutnya saya Nafisa Aulia akan menjelaskan mengenai materi pentingnya penegakan hukum dalam sistem demokrasi di Indonesia. Nah, penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan salah satu cara untuk menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat dan menjadi wadah untuk menampung semua aspirasi dari masyarakat atau rakyat. Demokrasi tidak hanya sekedar memberikan kebebasan kepada rakyat, tetapi juga harus dijalankan berdasarkan aturan hukum yang jelas dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Tanpa adanya penegakan hukum yang baik, demokrasi berpotensi menyimpang dari tujuan utamanya. Nah, terdapat 5 fungsi penegakan hukum. Yang pertama, memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip yang berlaku. Negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan demokrasi yang berbasis hukum, sehingga setiap kegiatan seperti pemilihan umum dapat berlangsung secara jujur, adil, dan juga transparan. Hal ini penting agar hasil demokrasi benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Yang kedua, melindungi hak-hak warga negara. Dalam pelaksanaan demokrasi, setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui perwakilan rakyat. Yang ketiga, mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam praktik demokrasi. Dalam kenyataan saat ini, demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti politik uang, penyebaran informasi palsu, serta penyalahgunaan kekuasaan. Praktik-praktik tersebut dapat merusak kualitas demokrasi dan menjauhkan sistem pemerintahan dari kepentingan rakyat. Nah, selanjutnya yang keempat, menjaga nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Demokrasi Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan musyawarah, kebijaksanaan, dan kepentingan bersama. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Demokrasi yang berjalan tanpa hukum yang kuat dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan. Sebaliknya, jika hukum ditegakkan dengan baik, maka hasil dari proses demokrasi dapat membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat sesuai dengan tujuan negara Indonesia. Selanjutnya itu ada pengertian kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak apa itu KDRT? KDRT adalah singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga, yaitu merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan di lingkungan keluarga, yaitu meliputi suami, istri, orang tua, dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi biasanya karena
ketimpangan kekuatan antara si pelaku dengan si korban, di mana si pelaku ini merasa dirinya lebih kuat atau lebih berkuasa dibanding si korban, sehingga si korban ini takut untuk melawan hingga speak up ke orang lain. Nah, dampak dari KDRT ini banyak, yaitu meliputi pada fisik, emosional, hingga psikis si korban. Nah, selanjutnya apa aja sih bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga? Yang pertama itu ada kekerasan fisik, yaitu satu tindakan pelaku yang melakukan kekerasan pada fisik si korban. Ini biasanya dapat terlihat langsung oleh mata pada fisik si korban. Contohnya itu ada menendang, memukul, menampar, hingga melakukan kekerasan dengan benda tajam seperti menusuk dan membunuh. Nah, dampak dari kekerasan fisik ini yaitu biasanya tubuh korban itu menjadi memar atau luka-luka atau ada yang meninggal. Nah, bentuk kekerasan yang kedua itu ada kekerasan psikis atau emosional, di mana satu tindakan yang dilakukan yaitu dengan menjurus pada fisik atau mental si korban. Biasanya si pelaku ini akan melakukan tindakan seperti menghina, mencaci, hingga membuli si korban, sehingga si korban ini akan mudah cemas, mudah takut, hilangnya rasa percaya diri dengan bertemu orang lain, hingga yang paling parahnya lagi yaitu si korban akan depresi atau berada dalam gangguan jiwa. Nah, KDRT yang ketiga itu ada KDRT dalam seksualitas, yaitu kekerasan yang dilakukan kepada seksualitas antara si pelaku dengan si korban. Biasanya si pelaku ini akan melakukan pemenuhan seksualitasnya tanpa adanya rasa mau sama mau atau kompromi dengan si korban. Contohnya yaitu si pelaku akan melakukan tindakan seksualitas dengan kasar, tidak ada kelembutan atau kasih sayang, hingga melakukan pelecehan seksual kepada si korban. Selanjutnya, bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang keempat itu adalah KDRT dalam ekonomi, di mana KDRT ekonomi ini menjurus pada perekonomian dan keuangan dalam rumah tangga. Contohnya yaitu si suami yang tidak memberikan nafkah kepada si istri, dan si suami ini melarang istrinya untuk bekerja keluar untuk mencari uang, sehingga si istri kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dampak dari kekerasan ekonomi ini biasanya adanya ketergantungan ekonomi, terus kesulitan keluar dari KDRT tersebut, serta biasanya si suami ini akan menelantarkan si istri karena dianggap faktor penghambat penegakan hukum dalam kasus KDRT. Yang pertama yaitu budaya dan norma sosial. KDRT sering dianggap sebagai urusan pribadi, bukan urusan hukum. Tekanan sosial membuat korban diminta untuk bersabar dan tidak bertindak. Yang kedua yaitu ketergantungan dan tekanan psikologis. Korban bergantung secara ekonomi pada pelaku dan mengalami takut, trauma, rasa bersalah, dan ancaman. Hal ini membuat korban enggan melapor. Yang ketiga yaitu keterbatasan aparat penegakan hukum. Kurangnya pemahaman perspektif tentang gender dan kasus sering disarankan diselesaikan secara damai. Yang keempat itu kesulitan pembuktian. Bukti sering terbatas, yaitu hanya kesaksian para korban. Yang kedua itu kekerasan psikologis atau ekonomi sulit dibuktikan. Yang kelima itu faktor ekonomi. Ketergantungan finansial membuat korban takut untuk melapor, dan korban bisa menarik laporan demi kestabilan finansialnya. Sistem penegakan hukum. Apa sih itu sistem penegakan hukum? Sistem penegakan hukum itu adalah mekanisme untuk menegakkan aturan hukum, menciptakan ketertiban, keadilan, kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini melibatkan beberapa lembaga seperti aparat dan peratur yang saling terkait. Komponen utama dari sistem penegakan hukum di Indonesia ada 4. Yang pertama, lembaga penegak hukum. Yang kedua, sarana dan prasarana. Yang ketiga, budaya hukum. Dan yang keempat, peraturan perundang-undangan. Apa sih itu lembaga penegak hukum? Lembaga penegak hukum itu ada Polri, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Apa tugas Polri dalam sistem penegakan hukum? Tugasnya yaitu melakukan penyelidikan atau menyelidik terhadap tindak pidana, dan tugas kejaksaan yaitu berwenang melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana di pengadilan, dan tugas pengadilan adalah untuk mengadili dan memutus perkara. Tugas lembaga masyarakat adalah melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Yang kedua ada peraturan perundang-undangan.
Sistem hukum di Indonesia berlandaskan pada hierarki peraturan undang-undang, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, hingga peraturan daerah. Semua proses penegakan hukum harus mengacu pada aturan yang berlaku. Yang ketiga, ada budaya hukum. Budaya hukum mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum, maka semakin efektif penegakan hukum. Yang terakhir ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu mencakup fasilitas, teknologi, serta sumber daya manusia yang memadai, sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Meskipun demikian, kenyataannya seperti korupsi, lemahnya integritas aparat, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat masih menghambat efektivitasnya sistem penegakan hukum di Indonesia. Penerapan penegakan hukum dalam kasus nyata, di mana kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang banyak terjadi di Indonesia, di mana kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk dalam Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2004, di mana undang-undang ini menjelaskan tentang penghapusan KDRT, pemberian perlindungan terhadap korban, dan juga pemberian saksi terhadap pelaku, di mana undang-undang ini memiliki 5 aspek. Yang pertama, tetap laporan, di mana korban melaporkan ke pihak berwajib atau kepolisian mengenai kekerasan yang ia dapatkan. Yang kedua, penyelidikan, di mana polisi mengumpulkan semua bukti yang ada. Yang ketiga, penuntutan, di mana jaksa menuntut pelaku sesuai dengan bukti yang ada. Yang keempat, persidangan, di mana hakim memeriksa perkara dan memberikan tuntutan. Dan kelima, pelaksanaan putusan, di mana apabila pelaku bersalah, maka pelaku akan diberikan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu kasus yang pernah terjadi pada tahun 2022 yang melibatkan 2 figur publik, yaitu Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora, di mana sang korban melaporkan bahwa ia mendapatkan kekerasan oleh suaminya, di mana ada beberapa aspek yang dia lakukan. Yang pertama, sang korban melaporkan kepada pihak berwajib mengenai ia mendapatkan kekerasan terhadap oleh suaminya. Yang kedua, sang pelaku mendapatkan peringatan atau tindakan hukum. Yang ketiga, laporan tersebut dicabut oleh korban sehingga proses tidak dilanjutkan secara berkala. Di mana analisisnya ada 4 analisis, di mana yang pertama dari aspek hukum, secara normatif KDRT ini tetap dapat dilanjutkan sesuai proses walaupun sudah dicabut oleh korban. Namun karena secara praktisnya seringkali kasus ini diberhentikan karena lebih memilih perdamaian. Yang kedua dari aspek sosial, di mana banyak korban KDRT yang tidak melanjutkan proses hukum karena tekanan keluarga, faktor ekonomi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, aspek penegakan hukum, di mana kasus KDRT ini masih marak terjadi, di mana korban masih belum dilindungi secara maksimal. Yang keempat, perspektif perlindungan korban, di mana perlindungan terhadap korban ini masih belum dimaksimalkan, sehingga baik itu secara psikologis, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya, sehingga penegakan hukum ini masih dianggap lemah. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kekerasan dalam rumah tangga ini adalah KDRT merupakan suatu masalah yang sudah terjadi di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Angka KDRT di Indonesia ini semakin tahun semakin meningkat. KDRT tidak hanya berdampak pada fisik si korban, tetapi pada psikis, ekonomi, hingga seksualitas si korban. Nah, penegakan hukum dalam sistem demokrasi memiliki peran penting terhadap penegakan hak dan keadilan untuk si korban. Namun, saat ini banyak hambatan yang terjadi untuk menegakkan hukum tersebut, seperti faktor budaya, kurangnya pengetahuan terhadap hukum, ketergantungan si korban, kurangnya bukti untuk si korban ini melapor kepada pihak-pihak terkait, hingga aparat yang tidak menindaklanjuti dengan serius masalah si korban ini. Selain itu, hambatan lainnya yaitu berupa lemahnya penegakan hukum, adanya tindakan korupsi, hingga lemahnya kepercayaan masyarakat. Namun demikian, hambatan ini dapat ditangani dengan reformasi peraturan dan pengawasan dengan ketat. Maka dari itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, adil, dan berfokus pada si korban, sehingga kasus KDRT ini dapat ditangani dengan optimal dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dan si korban. Saran yang akan kami sampaikan dalam kajian ini adalah terdapat 5 poin. Yang pertama, bagi pemerintah, bagi aparat dan penegak hukum,
bagi masyarakat, bagi korban KDRT, dan bagi peneliti selanjutnya. Bagi pemerintah, kami harap dapat memperkuat kebijakan dan penegakan hukum terkait KDRT, serta meningkatkan perlindungan terhadap korban baik melalui penyediaan layanan pendampingan hukum, psikologi, dan sosial. Bagi aparat penegak hukum, kami harap dapat meningkatkan profesionalisme, sensitivitas gender, dan dapat menangani kasus KDRT agar tidak hanya berfokus pada penyelesaian atau perdamaian, tetapi juga dapat keadilan bagi korban. Bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa KDRT bukanlah masalah pribadi semata, tetapi masalah sosial yang harus dicegah dan ditangani bersama, serta berani melaporkan apabila terjadi kekerasan. Dan bagi korban diharapkan untuk tidak takut melapor dan mencari bantuan baik kepada aparat penegak hukum atau lembaga terkait agar dapat perlindungan yang layak. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mengenai strategi KDRT yang efektif serta peran-peran berbagai pihak dalam mendukung penegakan hukum Indonesia.